Halo teman-teman, saya Ahmad Mentakin dari investory.id. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara screening saham menggunakan web iPodGo untuk pemula. Kenapa tutorial ini penting? Karena di bulan November 2021 ini ada sekitar 750 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bagi pemula itu sangat membingungkan, apalagi jika harus sampai membuat satu-satu atau menelusuri masing-masing saham. Nah, di sini dengan menggunakan screening ini dari web iPodGo, diharapkan teman-teman bisa lebih mudah untuk menemukan saham yang layak investasi. Caranya sangat mudah untuk melakukan screening ini. Yang pertama adalah teman-teman membuka web https://ipodgo/marketanalysis.php bla 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 bla. Teman-teman bisa langsung buka di link deskripsi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di isian kali ini teman-teman bisa langsung mengisi di bagian market cap. Saya pilih 5.000 billion atau 5 triliun, kurang dari 5 triliun. Kenapa? Karena semakin market cap-nya kecil, maka potensi untuk menjadi beggar semakin besar. Yang kedua adalah revenue atau pendapatan per tahunnya. Saya pilih lebih dari 1 triliun atau 1.000 billion. Yang ketiga adalah PBV setahunnya, saya pilih kurang dari 1,5 kali. Kemudian EV per EBITDA-nya saya pilih kurang dari 10. PER-nya saya pilih kurang dari 15. Dan ROE-nya saya pilih lebih dari 10. Nanti hasilnya seperti ini. Saya menemukan dari screening yang barusan saya lakukan ada sekitar 27 saham yang terscreening. Nah, dari 27 saham yang ada, kita akan bagi lagi. Pilihlah saham-saham sesuai dengan catatan yang ada di sisi kiri, yaitu jangan pilih saham yang PBV-nya minus, jangan pilih saham yang EV per EBITDA-nya minus, jangan pilih yang PER dan IPS-nya minus, dan yang berikut adalah sebaiknya memilih saham yang harganya di bawah 1.000. Langkah berikutnya adalah teman-teman bisa membuka new tab dan klik link berikut ini. Nah, link ini juga sudah saya tuliskan di deskripsi. Link yang kedua ini adalah untuk menelusuri masing-masing saham yang ada di sini terkait dengan kinerja keuangannya. Dan jika teman-teman membuka web ini, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman di sisi kanan atas ada tombol search, bisa diketik nama saham yang ingin ditelusuri. Nama saham yang ada di sini bisa ditelusuri di sini, dituliskan. Nah, di sini saya random aja memilih saham CK. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ngeklik profil bagian fundamental. Maka akan muncul seperti ini. Di pojok kiri atas di bawah nama saham, teman-teman harus memilih yang 12 month atau 1 tahun. Biar lebih jelas secara kinerja tahunannya. Catatannya adalah sebagai berikut. Ini saya masih menggunakan saham CK. Yaitu, perhatikan bagian market cap, share out atau jumlah saham beredar, cash, total aset, terus short term borrowing dan long term borrowing, kemudian total equity, kemudian revenue. Berikut penjelasannya. Teman-teman sebaiknya memperhatikan market cap sebaiknya lebih kecil dibanding total aset, total equity, dan revenue. Di saham ini contohnya adalah CK, market cap-nya 1,1 triliun, sedangkan asetnya 1,6 triliun, total equity-nya 1,4 triliun, dan revenue-nya 4,9 triliun. Yang kedua adalah share out atau saham yang beredar sebaiknya tetap dari tahun 2015.
yang artinya tidak bertambah. Di saham CK ini dari 2015 tetap dengan jumlah 595 miliar atau juta. Poin C adalah cash sebaiknya jangan terlalu sedikit. Di sini cash dari CK adalah 300 billion atau 300 miliar. Artinya apa? Sebenarnya begini, market cap 1,1 triliun itu adalah harga yang kita berikan apabila kita ingin mengakuisisi dari CK. Dan ternyata CK ini mempunyai cash 321 miliar. Artinya kita akan mendapat cashback sebesar sekitar 700 miliar. Poin berikutnya adalah total aset sebaiknya lebih besar dibanding market cap dan total equity. Artinya adalah aset yang ada bisa untuk membayar semua hutangnya. Jadi total equity ini didapat dari total aset dikurangi pinjaman atau hutang. Berikutnya adalah short term borrowing dan long term borrowing, semakin sedikit semakin baik. Dan catatannya adalah sebaiknya short term borrowing lebih sedikit dibanding long term borrowing. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan cara screening saham menggunakan web iPodGo. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih.